Shalom, umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, para pemirsa, penonton dimanapun Anda berada yang menyaksikan akan tayangan ini. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena atas berkat tuntunan tangan Tuhan, kita dapat menikmati akan sukacita di dalam kehidupan kita. Menikmati akan begitu banyak hal-hal yang baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudari sekalian. Saat ini sebelum saya membagikan akan kabar baik pada saat ini, saya mau kita semua tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang tak berkesudahan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat ini, tatkala kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, Tuhan urapi akan kata-kata yang hamba akan keluarkan sebentar. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi berkat, menjadi motivasi di dalam kehidupan kami. Untuk dari waktu ke waktu, semakin hidup bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau. Bersama-sama dengan kami. Karena kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, para pemirsa dimanapun Anda berada, menjadi sukacita pada saat ini tatkala kita menyempatkan akan waktu kita di tengah-tengah segala kesibukan yang kita miliki untuk datang menikmati akan kabar bahagia yang akan kita dengarkan bersama pada saat ini. Saat ini, judul khotbah yang ingin saya bagikan bagi saudara-saudara sekalian adalah pupuk berkualitas. Berbicara tentang pupuk, artinya berbicara tentang bagaimana seorang petani mencoba untuk menumbuhkan akan tumbuhan yang ada. Berbicara tentang pupuk adalah berbicara tentang tumbuh-tumbuhan yang ada. Bagaimana pupuk itu bisa berguna bagi tumbuh-tumbuhan yang ada. Satu kali, ada seorang petani. Dia ingin membuat sebuah uji coba, yaitu dia ingin membuat penelitian bagaimana membandingkan antara pupuk alami dan juga pupuk buatan. Dia mulai dengan pupuk alami. Dia menanam sebuah tanaman, kemudian tanaman itu diberikan akan pupuk alami. Sesudah tanaman itu tumbuh menjadi besar dan menghasilkan akan hasil yang baik, dia segera membawa akan tanaman tersebut atau hasil daripada tanaman tersebut ke tempat pemeriksaan akan kesehatan yang ada atau hal-hal yang mengawasi akan tanaman-tanaman yang ada. Ketika dia membawa ke sana, hasil yang didapati adalah tanaman yang diberikan oleh pupuk alami ini memberikan pertumbuhan yang baik, dan hasil daripada pertumbuhan ini adalah sangat baik juga bagi orang-orang yang mengkonsumsi. Penelitian kedua, dia membawa akan pupuk buatan, kemudian dia coba untuk tanaman yang ditumbuhkan. Pada hasilnya, tumbuhan ini bertumbuh dengan sangat baik pula. Tapi ketika dia memeriksakannya ke badan kesehatan yang ada, dikatakan bahwa walaupun pertumbuhannya baik, tetapi apabila hasilnya atau buahnya dikonsumsi dengan jumlah yang agak banyak, itu bisa menghasilkan apa? Menghasilkan akan kesehatan daripada pengkonsumsi terganggu. Ini memberikan satu gambaran penting dalam kehidupan saya dan saudara-saudari sekalian. Pupuk alami memberikan pertumbuhan yang baik dan hasil yang baik kepada orang yang mengkonsumsi akan tanaman tersebut atau tumbuhan tersebut. Tetapi sebaliknya, pupuk buatan menggunakan bahan-bahan kimia yang ada, pertumbuhan baik akan terlihat ketika itu diberikan kepada tanaman yang ada, tetapi hasilnya tidak sama seperti pupuk alami yang tadi kita telah dengarkan bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang pertumbuhan bukan cuma saja berbicara tentang bagaimana saya menumbuhkan akan sebuah tanaman yang ada. Bagaimana para petani mencoba akan pupuk-pupuk yang ada untuk menumbuhkan akan tanaman yang ada. Tetapi berbicara tentang pertumbuhan, hal ini
menyinggung juga tentang bagaimana pertumbuhan dari seseorang. Entah itu pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan mentalnya, spiritual, emosi, dan lain sebagainya. Efesus 4 ayatnya yang ke-13 berkata, sampai kita semua telah mencapai kekuatan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan kehidupan daripada manusia. 3 hal itu adalah, yang pertama adalah IQ atau intelligent question. Yang kedua adalah EQ atau emotional question. Dan yang ketiga adalah SQ atau spiritual question. Apa itu IQ? Dikatakan bahwa IQ adalah kecerdasan intelektual. Bagaimana seseorang mengingat, bagaimana kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisa akan sebuah masalah yang ada. Sedangkan berbicara tentang EQ adalah bagaimana seseorang, atau emotional question, bagaimana seseorang mengatur, mengelola akan kecerdasan emosi yang ada. Rasa simpati, rasa kepedulian, kedisiplinan, tanggung jawab dan komitmen, itulah yang harus dikelola oleh seseorang berhubungan dengan emotional questionnya yang ada. Selanjutnya adalah spiritual question atau SQ, yaitu kecerdasan spiritual. Bagaimana seseorang mencoba untuk mengelola dan mengatur akan kecerdasan kerohaniannya. Kemampuan untuk bertindak adil di dalam kehidupannya. Kemampuan untuk bagaimana mengelola dirinya menjadi seseorang yang rendah hati, sikap yang ramah dan peduli kepada siapa saja yang ada di sekitar dia. Pada kenyataannya, tidak semua orang mampu untuk menyeimbangkan baik itu intelligent question, emotional question, dan juga spiritual question. Satu kali diceritakan bahwa ada seorang anak yang pintar. Ada seorang anak yang pintar yang dikatakan bahwa dia karena pintarnya seringkali dia mendapatkan akan juara di kelasnya. Tetapi pada kenyataan yang ada dikatakan bahwa anak tersebut dia didapati membunuh akan dosennya hanya oleh karena dosennya tidak memberikan nilai yang baik kepada siapa? Kepada dirinya. Anak ini memiliki intelligent question yang baik, tetapi dia kurang dalam mengatur akan emosi yang ada. Emotional question yang ada. Tentunya ini juga berhubungan tentang bagaimana dia tidak bisa mengatur akan SQ atau spiritual question yang ada. Dan mengakibatkan akan terjadinya ketidakseimbangan di dalam kehidupannya. Mengakibatkan anak ini dia membunuh akan gurunya. Di sisi lain, ada banyak atau ada beberapa isu yang sempat disampaikan bahwa dengan memiliki spiritual question atau kecerdasan dalam kerohanian, dikatakan bahwa itu sudah cukup melebihi daripada emotional question dan juga intelligent question yang ada. Tapi pada kenyataannya dikatakan bahwa agama seringkali hanya dijadikan sebagai sebuah topeng. Agama hanya dijadikan sebagai sebuah senjata dalam melakukan tujuan-tujuan tertentu dari oknum-oknum yang ada. Tidak jarang kita dapati di beberapa media sosial. Bahkan berita-berita yang ada yang mengatakan bahwa mereka menggunakan nama agama, menggunakan akan kecerdasan kerohanian mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak adanya keseimbangan antara IQ, EQ dan juga SQ dapat mengakibatkan seseorang bertindak di luar daripada apa yang Tuhan kehendaki. Semua ini dapat terjadi juga oleh karena ada banyak orang hanya menggunakan akan pupuk buatan atau hal-hal duniawi yang ada, gantinya mereka menggunakan akan pupuk alami, pupuk berkualitas yang datang berasal daripada Tuhan. Dan itu dapat membuat mereka jatuh
bahkan gagal di dalam kehidupan mereka. Dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Mazmur mengatakan ini sebagai sebuah gambaran bagaimana umat-umat Tuhan dapat bertumbuh dalam kasih Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus bertumbuh dengan subur? Karena dengan bertumbuh dengan subur akan menghasilkan buah, dan tentunya kehidupan kita akan berguna bagi orang lain yang ada. Umat-umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus bertumbuh dengan subur? Dalam kitab suci mengatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokoknya atau pokok anggur yang ada. Demikian juga kita, saudara-saudara sekalian, tidak dapat berbuah jika kita tidak tinggal di dalam Kristus yang memberikan kehidupan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah agar kita dapat bertumbuh dengan subur? Sama seperti tumbuhan yang diberikan akan pupuk alami, pupuk yang berkualitas, dia bertumbuh dengan subur dan memiliki hasil yang baik. Dan dikatakan pada masa tuanya pun itu dapat berguna akan kehidupannya bagi orang lain yang ada di sekitar dia. Maka sebagai umat Tuhan, saya dan saudara-saudara sekalian dikatakan, kita pula harus dituntun, kita pula harus dipupuk dengan pupuk yang berkualitas. Hal-hal yang datangnya berasal daripada Tuhan, sehingga kita apa? Dapat menjadi umat-umat Tuhan yang bertumbuh dengan baik. Mazmur 92 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15 berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Luar biasa. Apabila kita hidup dekat dengan Tuhan, dikatakan sampai tua pun kita masih didapati apa? Menjadi gemuk, berbuah, segar, dan berguna bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Bertumbuh di dalam Kristus. Bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan untuk dapat bertumbuh di dalam Yesus Kristus dan menjadi dewasa sebagai orang-orang Kristen yang ada? Apa ciri-ciri nyata dalam kehidupan kita bahwa kita ini bertumbuh dalam kerohanian kita dimanapun kita berada? Kehidupan Kristen yang bertumbuh adalah kehidupan yang mengalami akan kematian. Apa maksudnya mengalami akan kematian yang ada? Arti kematian merujuk kepada kematian akan diri yang lama. Aku berkata kepadamu, dalam Alkitab dikatakan, sesungguhnya jikalau biji gandum itu jatuh ke dalam tanah dan mati, maka dikatakan ia apa? Ia akan menghasilkan banyak buah. Tapi jikalau ia tidak mati, maka ia akan tetap satu buah saja. Artinya, saya dan saudara-saudara harus mati dalam kehidupan kita yang lama. Perilaku-perilaku kita yang lama kita harus tinggalkan. Kita harus lenyapkan dalam kehidupan kita. Cara berpikir kita, cara berkata-kata kita yang lama, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus tinggalkan semuanya itu. Dan tentunya itu akan membuat diri kita berbuah ketika kita meninggalkan akan cara pikiran kita yang lama, kata-kata kita yang lama, cara berbicara, cara berpikir, cara bertindak, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya yang ingin saya bagikan bagi kita semua. Apakah tanda-tanda bahwa umat-umat Tuhan itu sedang bertumbuh dalam Kristus? Apakah tanda-tanda saya atau saudara-saudari sekalian bertumbuh dalam Kristus? Yang pertama, umat-umat Tuhan
yang bertumbuh di dalam Kristus adalah umat-umat Tuhan yang memiliki satu kehidupan roh. Umat-umat Tuhan yang memiliki satu kehidupan roh di dalam kehidupan mereka. Dengan tinggalnya roh di dalam kehidupan kita, maka dikatakan, ia akan mengubah cara berbicara kita. Mengubah akan pola pikir kita. Cara pikir yang lama akan ditinggalkan. Dikatakan, roh itu akan menolak cara-cara berpikir, bertindak, dan dia akan membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, semua akan ditinggalkan. Apabila roh Allah mengendalikan akan hati kita, itu akan mengubah kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian. Pemikiran-pemikiran yang penuh atau pemikiran-pemikiran tidak sesuai dengan kehendak Tuhan akan disingkirkan. Perbuatan-perbuatan jahat akan ditinggalkan. Kerendahan hati, kedamaian akan menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara-saudari sekalian. Apabila roh itu ada dalam kehidupan kita. Umat-umat Tuhan yang bertumbuh dalam Kristus adalah umat-umat Tuhan yang memiliki kehidupan roh. Poin kedua. Umat-umat Tuhan yang bertumbuh di dalam Kristus adalah umat-umat Tuhan yang memiliki satu kehidupan yang memiliki kehidupan kasih dan juga persatuan. Alangkah indahnya apabila kita menikmati kehidupan kita, saling mengasihi satu dengan lainnya. Bersatu dengan antara kita dengan lainnya walaupun kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dikatakan begini saudara-saudara. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dengan adanya kesatuan antara kita dengan sesama kita. Dengan adanya persatuan antara kita dengan Tuhan kita. Hubungan horizontal dan hubungan vertikal yang ada. Maka dunia akan tahu bahwa kita digunakan oleh Tuhan untuk menjadi apa? Saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Poin ketiga. Umat-umat Tuhan yang bertumbuh di dalam Kristus adalah umat-umat Tuhan yang memiliki kehidupan apa? Memiliki satu kehidupan belajar. Saudara, saya percaya, saya yakin bahwa kita semua perlu untuk belajar di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Pada dasarnya ada dua sumber penting yang coba untuk diberikan kepada kita sebagai penunjang kehidupan kita, sebagai hal pembelajaran di dalam kehidupan kita untuk semakin bertumbuh di dalam Kristus. Yaitu yang pertama adalah sabda Tuhan atau Alkitab, dan yang kedua adalah bagaimana kita mulai belajar untuk mengembangkan akan kehidupan doa kita. Belajar Alkitab dan berdoa adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Jikalau firman Tuhan adalah roti yang dapat memberikan kepuasan terhadap lapar rohani yang ada, maka doa adalah pemuas dahaga daripada tiap umat-umat Tuhan yang merindukan akan apa? Merindukan akan air kebenaran yang ada. Belajarlah untuk selalu mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu belajar mengembangkan akan kehidupan doa. Poin keempat. Umat-umat Tuhan yang bertumbuh di dalam Kristus adalah umat-umat Tuhan yang memiliki satu kehidupan yang menghasilkan akan buah. Jelas, kalau kita tidak berbuah, artinya kita tidak bertumbuh. Jika tidak ada buah dalam kehidupan kita, ini menunjukkan bahwa kita tidak tinggal di dalam Kristus. Dan penting bagi umat-umat Tuhan, untuk apa? Untuk menunjukkan akan buah itu ada dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian. Tunjukkan bahwa Tuhan ada tinggal di dalam kita. Kehidupan kita bertumbuh dan menghasilkan buah yang bermanfaat bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Yang kelima, umat-umat Tuhan yang bertumbuh di dalam Kristus adalah umat-umat Tuhan yang memiliki satu kehidupan peperangan rohani. Kenapa saya coba untuk katakan peperangan rohani? Tiap hari kita akan diperhadapkan. Apakah saya mau ikut perintah Tuhan? Ataukah saya mau ikut akan ajakan daripada setan? Sebagai murid-murid Tuhan, kita harus sadari bahwa tidaklah mudah menjadi pengikut Kristus. Kenapa tidak mudah? Kenapa berbahaya menjadi pengikut Kristus? Oleh karena kita di atas dunia ini
bukan hanya berhadapan dengan saudara-saudara seiman kita, orang-orang yang tidak seiman dengan kita, tetapi kehidupan kita di atas dunia ini pula diperhadapkan dengan roh-roh jahat yang ada. Roh-roh jahat yang atas perintah setan digunakan untuk menghasut kita, mengalihkan pandangan kita bukan kepada apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan kehendaki kita perbuat. Itulah sebabnya dalam Alkitab juga dikatakan apa? Untuk dapat melawan segala tipu muslihat iblis, kenakanlah sirap kebenaran yang ada. Pakailah ketopong keselamatan yang ada. Persiapkan diri Anda dimanapun Anda berada, dengan cara mempelajari akan pekabaran firman Tuhan, berdoa, menyerahkan kehidupan kita. Saya percaya dan yakin kita akan disanggupkan dalam kehidupan peperangan rohani yang kita hadapi dari waktu ke waktu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, kehidupan yang bertumbuh dengan subur adalah kehidupan yang bertumbuh dengan baik, adalah kehidupannya dekat dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan yang kekal. Kehidupan yang dari waktu ke waktu menikmati akan pupuk berkualitas yang kita percaya dan yakini semua adalah berasal daripada Tuhan. Hal-hal surga yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian. Bertumbuh dengan baik adalah bagaimana ketika saya dan saudara-saudari sekalian kita hidup dekat dengan Tuhan. Umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Kalau kita lihat di layar, ini adalah gambar keluarga saya. Baik saya, istri saya, dan kedua anak saya. Ada sebuah kesaksian yang ingin saya bagikan kepada kita berhubungan tentang keluarga saya. Terlebih khusus berhubungan tentang kedua anak saya. Yang pertama adalah yang laki-laki, namanya adalah Stean Gevariel Sinai. Dan yang kedua adalah yang perempuan, namanya adalah Rafaela Gracely Sinai. Hal yang ingin saya bagikan kepada kita berhubungan tentang kedua anak saya ini. Kedua anak saya ini mereka lahir tepatnya pada saat COVID-19 ini sedang meledak. Pada tahun 2021, anak saya yang pertama, anak laki-laki, dia lahir bulan Maret. Dia lahir dengan keadaan yang prematur. Singkat cerita, ketika anak saya ini berada di dalam inkubator selama kurang lebih 1 minggu yang ada, dia berada dalam inkubator, dirawat di sana, dan pada akhirnya dia dinyatakan boleh pulang ke rumah. Sesudah dia pulang ke rumah, 2 hari kemudian dikatakan bahwa ruang inkubator atau ruang merawat anak yang ada telah ditutup atau diisolasi dikarenakan beberapa bidan di antara mereka atau perawat yang ada, mereka terinfeksi oleh virus COVID-19 yang ada. Mujizat pertama yang saya nikmati dalam kehidupan saya sebagai umat-umat Tuhan yang ada. Bagaimana Tuhan memimpin, mengatur semuanya sehingga anak saya ini berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Yang kedua adalah berbicara tentang anak saya yang perempuan, namanya adalah Rafaela Gracely. Dia ini lahir tahun 2022 bulan Juni. Tatkala COVID-19 ini pada gelombang yang kedua mulai apa? Mulai meledak. Ketika kami mengkonsultasikan akan kehamilan daripada istri saya pada saat itu, ketika kami bawa karena dia sudah mulai merasakan sakit dan kontraksi yang ada, ketika kami bawa, dikatakan bahwa dari dokter maupun dari bidan yang memeriksa dikatakan bahwa istri saya sudah mengalami akan pembukaan yang pertama. Jadi kami sekeluarga kami pulang ke rumah berharap untuk siap-siap akan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk persalinan yang ada. Saya katakan kepada istri saya bahwa ketika merasakan akan sakit yang kontraksi berikutnya, segera kita harus pergi ke rumah sakit yang ada. Tetapi yang terjadi adalah istri saya dia tidak mengalami akan kontraksi untuk 1 hari yang ada. Sampai untuk beberapa hari yang ada dikatakan beberapa waktu atau beberapa hari yang kami jalani, dia tidak mengalami akan kontraksi yang ada.
Walaupun sudah dikatakan dari pihak rumah sakit sudah ada pembukaan yang pertama. Yang lebih anehnya lagi, setelah 2 hari dari pemeriksaan yang ada, pembukaan pertama yang ada, saya dan keluarga saya dan istri saya merasakan akan tubuh kami ini tampaknya sudah seperti kurang enak badan, kata orang biasa bilang ya, kurang enak badan. Rasa demam, penciuman mulai menghilang, bahkan ketika kami rasa yang pedis-pedis, asin sudah mulai tidak terasa. Kami mulai khawatir dengan hal ini, dan ketika kami periksakan, ternyata kami positif mengalami atau positif COVID-19 yang ada. Hal yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami cukup membuat saya sedikit depresi pada saat itu. Tatkala istri saya mau melahirkan, kami harus diperhadapkan dengan situasi kondisi di mana kami divonis mengalami positif akan COVID-19 yang ada. Saya harus berterus terang bahwa pada saat itu tingkat efektivitas berdoa saya tingkatkan. Saya merasa bahwa saya perlu untuk lebih banyak berdoa, dan saya lakukan itu bersama-sama dengan istri saya. Oleh karena ketakutan kami mungkin pada saat itu. Tapi di sisi lain kami merasakan bahwa perlu sekali penyerahan dalam hal ini. Karena ini berhubungan tentang bagaimana kelangsungan hidup baik istri saya dan juga anak saya. Puji Tuhan, yang terjadi adalah kami melakukan isolasi mandiri kurang lebih 2 minggu yang ada. Setelah kami melakukan isolasi mandiri, yang terjadi dalam isolasi mandiri tersebut adalah tidak adanya kontraksi, dan istri saya tidak mengalami akan kesakitan perutnya untuk bersalin yang ada. Setelah 2 minggu lebih, kami melakukan isolasi mandiri dan kami dikatakan oleh dokter sudah berangsur baik dan pulih. Yang terjadi adalah istri saya merasakan akan sakit di perutnya. Ketika kami tidak bawa ke rumah sakit, kami bawa ke puskesmas. Di sana ada seorang bidan. Ketika dia periksa, dikatakan bahwa ibu Anda sudah pembukaan kedua, dan tampaknya ini akan cepat. Jadi Bapak perlu pulang untuk menyiapkan akan peralatan yang ada. Betul saja. Kami pulang mempersiapkan akan peralatan yang ada. Istri saya kembali ke puskesmas yang ada. Hanya hitungan beberapa jam, istri saya mengalami kemajuan, pembukaan, dan pada akhirnya tepat jam 12 lewat sedikit, anak saya yang perempuan ini lahir dengan penuh selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang sebagai manusia kita berpikir, apakah hal ini mungkin terjadi dalam kehidupan kita? Tapi luar biasa bagi Tuhan kita, apa yang tidak pernah terpikirkan oleh umat-umat Tuhan. Kalau umat-umat Tuhan menyerahkan kehidupan mereka lebih dekat, berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan, sumber dari segala kehidupan yang ada. Apa yang tidak pernah terpikirkan oleh umat manusia, itulah yang Tuhan akan berikan kepada umat-umat Tuhan yang mencintai Tuhan, berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan saya dan keluarga saya merasakan akan hal itu. Nikmat berkat yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan di dalam kehidupan keluarga, di tengah-tengah pergumulan hidup yang kami alami pada saat itu. Di dalam kitab Efesus 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 mengatakan, ayat yang 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 15, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia atau Kristus yang adalah kepala. Tuhan merindukan saya dan saudara-saudara sekalian untuk bertumbuh ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. Dimanapun Anda berada, ketika kita menyerahkan kehidupan kita dekat dengan Tuhan, menyerahkan kehidupan kita untuk dipupuk dengan pupuk yang berkualitas yang datangnya dari Tuhan, maka kita akan bertumbuh menjadi subur, berbuah dan berguna bagi orang lain dimanapun kita berada. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Seberat apapun masalah kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita, pandanglah pada Yesus. Dalam keadaan bersuka cita, pandanglah kepada Yesus. Ataupun dalam keadaan berduka, hati yang berduka, hati yang menangis, pandanglah hanya kepada Yesus. Pandanglah hanya kepada Yesus. Pandanglah hanya kepada Yesus. Karena ketika kita memandang hanya kepada Yesus, kehidupan saya dan saudara-saudara akan dituntun. Ketika kita berharap hanya kepada Yesus, maka kita akan menikmati berkat Tuhan. Karena Dia adalah pengharapan sejati. Ketika kita hidup dekat dengan Yesus, maka yang terbaik Tuhan akan berikan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian. Dan ketika kita bertumbuh dalam Yesus, maka kehidupan kita akan menjadi berbuah dan berguna bagi orang lain di sekitar kita. Sebab apa yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia, itulah yang akan Tuhan buat bagi umat-umat Tuhan yang mau hidup dekat, berserah, bertumbuh dekat dengan Tuhan. Umat-umat Tuhan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin kita semua tundukkan kepala kita bersama-sama dan kita satu di dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, bersyukur berterima kasih untuk kasih Tuhan yang tak berkesudahan kami rasakan di dalam hidup kami. Saat ini kami mohonkan kuasa sorga menjadi bagian kami. Kami mohonkan kualitas, pupuk berkualitas dari sorga. Pupuk alami yang hanya berasal daripada Engkau. Tuhan curahkan itu dalam kehidupan kami. Memberikan pengajaran dalam kehidupan kami untuk tetap selalu setia. Berserah sepenuhnya hanya kepada Engkau. Dan yang terlebih penting adalah kehidupan kami dapat bertumbuh dengan baik. Dapat bertumbuh dengan segar. Tatkala kami hidup sesuai, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami penuh kekurangan dan keterbatasan. Tapi kami yakini bahwa ketika berserah dan hidup dekat dengan Engkau, Tuhan akan cukupi segala kehidupan kami. Tuhan akan berikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan melalui berkat-berkat tersebut, kami dapat menjadi umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berguna bagi orang lain di sekitar kami. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Sempurnakan segala doa dan kekurangan ini. Segala doa, harapan, pergumulan kami yang penuh dengan kekurangan ini. Karena kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa firman Tuhan ini dalam nama Yesus.